Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Hamdani. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dari ijaz dan terbagi menjadi berapa ijaz tersebut. Yang kedua, apa itu itnab dan pembagian itnab tersebut. Langsung saja simak saya. Yang pertama, ijaz. Ijaz adalah salah satu gaya bahasa dalam ilmu balaghah yang menyampaikan makna luas dengan lafadz yang singkat, padat, dan jelas. Walaupun kata-katanya sedikit, makna yang terkandung itu sangat jelas dan mudah dipahami. Tujuan ijaz adalah menunjukkan keindahan serta kekuatan bahasa Arab dalam menyampaikan pesan secara efektif. Langsung saja, ijaz terbagi menjadi dua, yaitu ijaz qasr dan ijaz hadf. Ijaz qasr yaitu kalimat singkat tanpa adanya kata yang dihilangkan. Itu ijaz qasr ya teman-teman. Yang kedua, ijaz hadf. Ijaz hadf yaitu kalimat yang sebagian katanya dihilangkan tetapi maknanya tetap dapat dipahami dari konteksnya. Oke, lanjut. Contoh ijaz. Contoh ijaz dalam Al-Quran adalah ayat walakum fil qisasi hayat, yang berarti bahwa hukum kisah menjadi kehidupan manusia walaupun diungkapkan dengan sangat singkat. Maksudnya, hukuman yang setimpal dapat menjaga kehidupan manusia, karena ketika orang mengetahui bahwa pembunuhan akan dibalas dengan hukuman yang sama, mereka akan takut untuk membunuh, dan begitu kejahatan dapat dicegah dan kehidupan masyarakat menjadi aman. Lanjut, sedangkan itnab adalah gaya bahasa yang menggunakan penambahan atau perluasan kalimat dan tujuan tertentu sebagai memperjelas makna, memberi penegasan, menghilangkan keraguan, atau memperkuat pesan. Itnab bukan sekedar memperpanjang ucapan, tetapi memiliki nilai balaghah yang membuat makna menjadi lebih kuat dan indah. Bentuk-bentuk itnab antara lain yaitu at-tikrar. At-tikrar itu pengulangan lafadz untuk penegasan. Yang selanjutnya at-ta'yil. At-ta'yil itu menambahkan kalimat penutup sebagai penguat. Yang ketiga, al-iddah ba'dal idham, menjelaskan setelah ungkapan yang masih umum. Al-ittirad menyisipkan kalimat di tengah pembicaraan. Al-ittiraz tambahan kalimat agar tidak terjadi salah paham. Macam-macam itnab. Salah satunya al-iddah, seperti surah Asy-Syu'ara ayat 132 sampai 133 yang berbunyi amadakum bini amin banin wattaqul ladzi amadakum bima ta'lamun, yang artinya bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia telah menganugerahkan hewan ternak dan anak-anak kepadamu. Yang selanjutnya at-ta'yil. Contoh dari ayat at-ta'yil yaitu pada surah Al-Isra ayat 81 yang berbunyi
Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, yang artinya katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap, sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Yang keempat, Al-Tikrar. Contoh ayat terdapat pada surat Yusuf ayat 4 yang berbunyi idqala Yusufu li abihi ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aitu li sajidin, yang artinya ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya Yakub, wahai ayahku, sesungguhnya aku telah bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Aku melihat semua sujud kepadamu, sujud kepadaku. Yang kelima yaitu al-ittirad. Al-ittirad ini adalah menghadirkan suatu kalimat di tengah-tengah kalimat. Contoh terdapat pada surah An-Nahl ayat 57 yang berbunyi wa yaj'aluna lillahil banati subhanahu wa hum yastahun, yang artinya mereka menetapkan bagi Allah anak perempuan, maha suci dia, sedangkan untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai. Nah, selanjutnya al-ihtiras. Contohnya terdapat pada surah Ali Imran ayat 111 yang berbunyi la yadurukum ila ada wa yuqatilukum walu al-adbar summa la yudurun, yang artinya mereka tidak akan membahayakanmu kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Jika mereka merangi kamu, niscaya mereka berbalik ke belakang, kemudian mereka tidak dapat pertolongan. Selanjutnya at-tanmim. Contohnya terdapat pada dalam surah Al-Kahfi ayat 56. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundhirin wa yujadilul ladzina kafarul batiliyatu bil haqqi wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Yang artinya kami tidak mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa kabar, sebagai kabar gembira dan pemberi peringatan. Orang-orang yang kufur membantah dengan cara yang batil agar dengan itu mereka dapat menyelapkan sesuatu yang hak. Mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olok. Kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, disimpulkan bahwa ilmu balaghah merupakan salah satu cabang penting dalam bahasa Arab yang berfungsi untuk memahami keindahan serta kedalaman makna dalam Al-Quran. Di dalam terdapat berbagai gaya bahasa yang memiliki peran signifikan dalam menyampaikan pesan secara efektif dan tepat sasaran. Ijaz merupakan gaya bahasa menampilkan keringkasan lafaz namun mengandung makna yang luas dan mendalam, yang berbagi menjadi ijaz khasar dan ijaz hadaf. Sementara itu itnab adalah kebalikan dari ijaz, yaitu memperpanjang ucapan. Berarti ijaz itu mempersingkat, itnab itu memperpanjang. Balikan. Memperpanjang ungkapan dengan tujuan tertentu sebagai penegasan, penjelasan, dan penguatan makna. Itnab memiliki sebagai macam bentuk seperti al-tikrar, at-tahyil, at-tirad, dan lain sebagainya, yang semuanya bertujuan menjelaskan maksud suatu kalimat. Dengan memahami kedua konsep ini, seseorang dapat lebih mudah menangkap pesan Al-Quran secara mendalam, baik dari sisi makna maupun keindahan bahasanya. Itu saja dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.